Astagfirullahaladzim. Bang, siapa ini, Bang? Assalamualaikum. Iya, saya diutus oleh Bunda Ratu untuk mencari Putri Dayang yang memang sempat hilang setelah menyelamatkan nelayan yang tenggelam. Putri Dayang? Dia adalah salah satu dayang di kerajaan. Oh, sebentar. Apakah beliau yang pernah ikut Bunda Ratu waktu menemui kami, waktu beliau memberikan Mutiara Ratu itu? Iya. Oh iya, iya, tahu, Benar. tahu. Ha. Ada apa emang? Saya hanya menemukan selendangnya di pesisir pantai. Maksudnya Putri Dayang hilang? Benar, dia menghilang setelah diutus oleh Bunda Ratu untuk menyelamatkan seorang nelayan. Dan ketika dia menghilang, Bunda Ratu mengutusmu kembali untuk mencari di mana keberadaan Putri Dayang. Iya, lalu? Saya sudah mencarinya ke pesisir pantai. Akan tetapi, seperti yang saya bicarakan, saya hanya menemukan selendang yang dipakai oleh beliau. Astagfirullah. Berarti sampai sekarang Putri Dayang belum ketemu? Benar, saya mendapatkan satu informasi bahwasannya Putri Dayang sempat berdialog dan sempat bertengkar dengan salah satu makhluk. Bertengkar? Benar. Apakah kamu tahu makhluknya itu siapa? Untuk informasi yang saya dapatkan, saya tidak begitu mengetahui makhluk itu. Akan tetapi, dia mengarahkannya ke tempat ini. Dan secara tidak sengaja, saya bertemu dengan kalian kembali. Maka dari itu, saya ingin bertanya kepadamu. Apakah kau melihat Putri Dayang yang sempat bersama Bunda Ratu memberikan Mutiara Ratu itu? Kami tidak bertemu, dan bahkan kami malah di sini tadi itu bertemu dengan makhluk itu bernama siapa tadi sebutannya, lupa saya. Kebu Ireng. Apakah panjenengan mengenal dengan makhluk itu? Kebu Ireng? Tidak. Tidak mengenal? Saya tidak mengenalnya. Iya. Ya, gini. Kami akan usahakan membantu panjenengan untuk menemukan Putri Dayang yang hilang. Tapi di satu sisi kami juga ingin mencari si Kebu Ireng itu, karena memang si Kebu Ireng itu mempunyai ya niatan yang buruk lah. Kami tidak mau itu berdampak dengan umat manusia. Makanya ya gini, pokoknya kami akan usahakan sebisa kami untuk membantu panjenengan. Baiklah, saya tidak ingin mengganggu urusan kalian. Akan tetapi, bila mana kau bertemu dengan Putri Dayang, Putri Dayang adalah yang sempat mengambil boneka yang kau butuhkan sesuai perintah Bunda Ratu. Oh iya, yang kemarin waktu kita nolong wanita yang disantet itu ya? Saya tidak begitu mengerti. Iya, iya. Saya hanya mengerti seperti itu. Iya, iya. Ya, kami masih mengingatnya kok. Dan bahkan kami masih hafal dengan perwujudan Putri Dayang. Benar. Jadi, saya akan langsung melanjutkan pencarian saya. Monggo, berhati-hatilah. Benar. Dan bila mana kau bertemu dengannya, ya, tolong kau bawalah dia kepadaku. Baik. Terima kasih. Sama-sama, berhati-hatilah.
Ada apa, Mas? Panglima burung biru. Burung. Segoro biru. Iya. Tadi dia kesini minta tolong, Bang. Untuk mencari keberadaan si Putri Dayang. Masih ingat nggak situ? Yang mana ya? Yang kemarin itu membawain apa? Oh, ingat. Bul santet itu. Iya. Nah itu hilang dia. Aduh. Terus? Nah, apa kita disuruh atau enggak? Nah itu sebenarnya apa namanya, Bunda Ratu itu menyuruh Panglima ini untuk mencari Putri Dayang. Nah, Putri Dayang itu hilang itu karena dia menolong seorang nelayan yang tenggelam di lautan. Oh ya. Seketika dia nggak kembali ke kerajaan. Aduh. Nah, maka dari itu Bunda Ratu mengutus panglimanya untuk mencari. Si panglimanya mencari, menemukan selendang yang tadi ditunjukin tadi itu di pesisir. Nah, setelah dicari-cari itu nggak ketemu, Bang, cuman ketemu selendangnya tadi aja. Nah, makanya dia minta tolong sama kita berdua untuk membantu mencarikan Putri Dayang. Oh, nah terus ini si Kebo gimana? Nah, makanya ini kita mau nyari apa namanya, Kebu Ireng dulu, atau kita mau bantu panglimanya dulu. Ya kan, jadi bingung kan. Gimana tuh? Ya dua-duanya sangat penting sih kalau menurut saya. Si Kebo. Berarti tadi ya sekarang Panglima ya gimana? Mencari. Iya. Gimana, Mas? Saya ngikut Bang Ae, enaknya gimana enaknya? Aduh, gimana ya? Kita cari ini dulu aja kali ya. Apa? Apa ya? Nah iya. Kebu Ireng dulu kali ya. Soalnya kalau saya dengar yang dikatakan Mas Yanto, sedang gunung meletus. Iya. Itu lebih membahayakan sih. Iya juga. Kalau ini lebih ke personal. Iya. Apa kita cari Kebu Irengnya dulu? Iya. Ya kalau bisa dua-duanya lah kita. Ya kalau bisa. Kalau ya gimana ketemunya dulu aja. Nah makanya. Tapi kalau menurut saya diutamakan lebih ke Kebu Irengnya dulu. Ya wis. Iya, ayo. Apa? Sebentar, Mas. Apa lagi? Kita putuskan lagi, Mas. Tapi tadi Panglima Tempur Segoro Biru itu gak berbicara apa lagi, Mas. Cuman itu. Iya, intinya dia mau ini apa namanya, mencari si itu loh, Bang, si Putri apa? Putri pendampingnya itu. Iya. Asli, Bang. Ya kita Bang. Apa, Mas? Dari sana kayak ada yang lewat, Bang. Yang bener, Mas? Iya, serius. Coba tuh dicek. Bentar. Iya toh? Iya kan, Mas? Tadi kalau pas udah dilihat di apa? Slow motion itu memang kayak Putri Dayang ya? Iya. Dayangnya Bunda Ratu yang memang sempat menolong kita juga kan? Ya iya. Untuk membantu ngambil boneka itu. Apa jangan-jangan makhluk hitam tadi? Warnanya hitam ya tadi ya? Iya, yang bawa. Itu apa? Kayaknya itu deh, Mas. Coba kita kejar yuk. Ayo. Astagfirullah. Apa, Bang? Ini merah-merah, Mas. Loh, Mas. Bukan tadi hitam kok makhluknya kok. Ini di belakangnya, Mas. Mana nggak kelihatan? Ini sosok yang tadi loh. Bang. Ya, Mas. Itu buahnya. Iya. Si Kebu Ireng, Bang. Ada apa lagi? Kami sedang mau mengejar makhluk hitam tadi. Apa jangan-jangan
Gak Bang, tahu mas. Bang, taklukin aja bang, pakai itu bang, Oh, iya. pakai mutiaranya bang. Astagfirullah, kemana mas itu si kebo mas? Itu taklukin dulu aja, yang penting itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mustika Ratu. Tunduk. Mustika Ratu. La ilaha illallah. Siapa? Siapa di belakangmu tadi, ha? Siapamu? Di sini kita tadi melihat satu sosok lagi selain dirimu. Ini sebenarnya ada apa sih ini? Berbicaralah. Kalau kamu nggak jawab jujur, Mutiara Ratu itu yang akan menghancurkan dirimu. Betul. Saya tahu cara menggunakannya untuk menghancurkan dirimu. Aduh, astagfirullahaladzim. Ampun. Ampun Tuhan. Siapa? Sebetulnya ada hubungan apa kamu dengan Kebo Ireng? Saya hanyalah utusan dari Kebo Ireng. Baik. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepadamu. Tadi saya sempat melihat sesosok makhluk yang membawa salah satu yang saya yakini itu adalah Putri Dayang dari Kerajaan Laut. Apakah itu benar? Benar Tuhan. Lantas, apa hubungannya denganmu? Sebenarnya tidak ada hubungan dengan diriku. Tetapi dia mempunyai hubungan dengan rajaku Kebo Ireng. Oh, itu rajamu. Benar. Diriku di sini hanya diutus untuk menjaga jalur ini saja Tuhan. Astagfirullah. Dan bahkan diriku yang pernah membantu Kebo Ireng untuk membangun sebuah sumur Tuhan. Baik, saya sudah mengerti sekarang. Berarti yang dibawa oleh sosok tadi itu adalah salah satu temanmu dan itu adalah memang Putri Dayang dari Kerajaan Laut Kidul. Benar Tuhan. Sebenarnya ada sesuatu yang harus kusampaikan. Baik, saya juga ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Apakah saya boleh bertanya kepadamu terlebih dahulu? Tetapi bila mana diriku mengatakan ini semua, tolong ampuni diriku Tuhan. Baik. Saya akan menceritakan semuanya. Silahkan. Izin Tuhan. Dahulu, Putri Dayang itu adalah salah satu putri dari sebuah kerajaan di mana rajaku Kebo Ireng memiliki tujuan untuk menjadikan sang putri itu permaisurinya. Baik. Akan tetapi karena kasta yang berbeda dan bahkan Kebo Ireng dengan wujudnya yang seperti itu, dia ditolak oleh sang putri Tuhan. Akan tetapi dengan kesungguhan hatinya, Kebo Ireng membuktikan bahwasanya dia mampu melakukan apa saja untuk mendapatkan putri itu.
Lalu, si Putri Danyang memberikan beberapa syarat. Yang pertama, dia meminta agar si Kebo Ireng membuatkan sebuah kerajaan di tengah pulau. Apakah menyanggupi? Dia menyanggupi, Tuan. Dan bahkan dia berhasil membuatkan. Tetapi Putri Danyang tidak berhenti sampai di situ. Lalu Dia memberikan lagi syarat yang kedua. apa syarat yang kedua? Dia menginginkan sebuah sumur, di mana sumur itu harus dibuat di tengah gunung yang memang benar-benar tidak ada sumber mata air di dalam gunung itu, Tuan. Sebentar. Sumur. Benar. Saya tadi sempat melihat ada satu lubang kecil yang memang yang saya berikan informasi itu adalah sumur di mana rajamu itu keluar. Apakah Tuan melihatnya di arah sana? Benar. Benar. Jadi, setelah persyaratan kedua itu dilontarkan, rajaku ini menyanggupinya. Dia menggali sumur itu. Dengan bantuan diriku mampu mengubah lahar panas menjadi sumber mata air, Tuan. Dengan begitu, Iya. terbentuklah sumur itu, Tuan. Tapi saya melihat sumur itu tadi berbentuk sangat kecil. Apakah rajamu itu berhasil melakukan apa yang Putri Dayang minta, walaupun berhasil merubah lahar panas menjadi sebuah air? Sebenarnya sumur itu sangatlah besar. Karena memang kejadiannya memang sudah lama. Bahkan dulu tempat ini adalah sebuah gunung yang besar. Seiring waktu berjalan, tempat ini menjadi Ditumbuhi hutan seperti ini. benar. Dan di tempat inilah rajaku dibunuh oleh Putri Dayang. Dengan cara apa? Putri Dayang mengelabui Kebo Ireng untuk masuk ke dalam sumur. Dia mengatakan, jika memang air yang berada di dalam sumur itu air sungguhan, maka kau harus turun ke dalam sumur itu. Ambilkan air itu untukku. Setelah Kebo Ireng itu turun ke dalam sumur itu, lalu Putri Danyang mengubur di dalam sumur, sehingga Kebo Ireng itu mati di dalam sumur itu, Tuan. Berarti dendam yang disampaikan atau dilontarkan oleh rajamu itu, yaitu Kebo Ireng, maksudmu dendam kepada Putri Dayang karena sudah seperti mencurangi. Benar. Maka dari itu, ada seseorang yang tidak sengaja menginjak sumur itu. Iya. Dengan seperti itu, Kebo Ireng sudah bebas. Dan dia
memang sengaja menculik Putri Danyang agar dia bisa melampiaskan semua amarahnya selama ini. Lalu, apakah kau mengetahui bila mana Kebo Ireng bersama Putri Dayang? Apakah dia memang masih mencintai Putri Dayang atau tidak sama sekali, atau akan ada suatu hal yang buruk yang terjadi? Yang akan terjadi, semua gunung yang di alam semesta ini akan hancur. Iya, itu yang dikatakan Kebo Ireng ternyata benar. Maka ampunilah diriku, Tuhan. Diriku tidak ingin ikut dalam permasalahan ini. Diriku hanya diutus pada saat itu hanya membantu Kebo Ireng untuk merubah lahar panas menjadi sumber mata air seperti yang dia inginkan. Berarti kau salah satu sosok jin yang memang membantu Kebo Ireng untuk melakukan semua yang diinginkan dari Putri Dayang. Benar. Hanya itu yang kulakukan, Tuhan. Seperti yang kau katakan tadi, gunung akan meletus. Apakah yang kau maksud bila mana Kebo Ireng bersama dengan Putri Dayang, alam semesta pun akan menolaknya? Benar. Tetapi Kebo Ireng masih mempunyai ambisi yang begitu besar untuk bersatu dengan Putri Dayang. Astagfirullahaladzim. Apakah kau mengetahui silsilah Putri Dayang ini, yang memang Putri Dayang ini adalah salah satu dayang dari Bunda Ratu atau kerajaan Pantai Selatan? Setelah kejadian itu, Putri Dayang melarikan diri di sebuah lautan yang berarah di selatan. Di situ dia menyesali semua perbuatannya. Bahkan dia menyerahkan seluruh jiwa raga, bahkan nyawanya, karena dia menyadari apa yang telah dilakukannya. Setelah itu, diriku tidak melihat kemana perginya Putri Danyang. Baru malam ini, diriku kembali melihat kehadiran Putri Danyang yang telah dibawa oleh prajuritnya dari rajaku sendiri. Baik, saya mengerti sekarang. Berarti kamu salah satu yang memang terlibat dalam semua ini. Begini, setelah kau mengakui semua apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu katakan itu memang benar adanya, saya akan coba membenarkan apa yang kamu katakan dengan salah satu panglima laut, yaitu Segorowiru. Sementara itu, kamu akan saya tahan di Mutiara Ratu ini. Mutiara yang memang diberikan langsung oleh Kanjeng Ratu. Bagaimana? Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Mutiara. Gimana, Bang? Mas, jongkok dulu kali Mas. Gini Mas, jadi tadi itu adalah, saya lupa nanya namanya, tapi sosok yang tadi itu sudah saya simpan di Mutiara Ratu ini Mas. Jadi sosok tadi itu salah satu jin yang sempat membantu membuatkan sumur untuk Kebo Ireng. Ternyata sumur yang kita temukan tadi itu tidak kecil Mas dulunya Mas.
Dia Ya. itu seperti sebesar lebar gunung, Mas. Dan tempat ini itu dulu itu adalah salah satu gunung yang dimana ditunjuk oleh Putri Dayang yang ingin membuatkan sumur melalui Kebo Ireng. Nah, untuk apa? Jadi si Kebo Ireng ini mempunyai kayak menyukai gitu, menyukai salah satu dari kerajaan. Nah, Putri Dayang ini adalah salah satu putra mahkota pada saat itu, Mas, ternyata sebelum menjadi Dayang di pantai selatan itu. Nah, ketika si Kebo Ireng ini seperti melakukan apa ya, menginginkan cinta dari si putri ini seolah ingin menolaknya, Mas. Tetapi baik, secara singkatnya, baik, saya akan melakukan saya akan menerima cintamu asalkan kau membuatkan sumur di atas gunung yang memang tidak ada airnya. Jin yang tadi itu yang merubah lahar menjadi air, salah satunya. Yang bantuin. Iya, gitu. Nah, lama kelamaan sumur itu menjadi mengecil. Dan tadi yang kita temukan itu tadinya itu besar ternyata, Mas. Dan liciknya Putri Dayang ini karena masih kekeh tidak ingin menikah atau dengan Kebo Ireng. Ketika Kebo Ireng masuk ke dalam sumur itu, ketika ingin mengambil air, ditutuplah. Matilah si Kebo Ireng di dalam sumur itu. Berarti dari kejadian itu sampai sekarang itu terbebas gara-gara korin manusia tadi, Iya, si Joko-Joko tadi itu, yang secara tidak sengaja menginjak lubang itu sehingga si ini keluar. Iya, mungkin, Mas, kalau itu menurut saya bukan mengecil. Kalau kita gali lubangnya itu mungkin masih ada besar. Walau alam. Walau alam kan? Tapi ya buat apa? Berarti pada intinya Putri Dayang yang dicari oleh Panglima diculik oleh Kebo Ireng. Kebo Ireng. Iya. Wah. Nah, si Putri Dayang ini setelah menyesali perbuatannya, Mas, dia itu lari ke Laut Selatan. Jadi dia itu seolah-olah bersemedi atau bertapa gitu. Jadi menyesali perbuatannya karena kesungguhannya atau apa nggak tahu. Tiba-tiba dia menjadi salah satu dayang dari Ratu Kidul. Mungkin ya. Soalnya setelah itu dia menghilang. Ya berarti ini, Bang, kita ini aja cari itu ya, Kebo Irengnya. Ya kan udah pasti dia nyulik itunya. Betul, Mas. Dia masih mempunyai apa ya, semangat, apa nama lainnya, semangat, Mas, ambisi untuk bersama Putri Dayang. Jangan sampai bersatu mereka, Mas. Ya udah, yuk. Ayo.